Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Thorik Asrori dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, saya akan membahas bab 8 yang berjudul Modulus Halus Butir Agregat Halus dengan Analisa Saringan pada praktikum online Ilmu Bahan tahun 2020. Pada bab 8, praktikum ilmu bahan tahun 2020 ini, saya menggunakan referensi dari SNI ASTM C136 tahun 2012 dan juga dari modul praktikum ilmu bahan tahun 2020. Materi praktikum yaitu agregat halus, butiran mineral yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar dan beton, atau didefinisikan sebagai bahan yang dipakai sebagai pengisi, dipakai bersama dengan bahan perekat dan membentuk suatu massa yang keras dan padat yang disebut beton. Lalu ada maksud dan tujuan dalam praktikum, yaitu pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kehalusan atau kekasaran suatu agregat. Metode ini terutama digunakan untuk menentukan gradasi material berupa agregat. Hasil tersebut biasanya digunakan untuk menentukan pemenuhan ukuran distribusi partikel dengan syarat-syarat spesifikasi yang dapat dipakai dan untuk menyediakan data penting dalam mengatur produksi dari berbagai macam agregat dan campuran yang mengandung agregat. Data tersebut dapat pula berguna khususnya yang terkait dengan porositas dan pengepakan. Lalu ada peralatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada neraca 0,1 gram sensitivity, lalu ada cawan, ada desicator, stopwatch, ada sieve dengan 9,6 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, 0,15 mm, dan juga 0,075 mm, dan pan. Lalu ada sikat halus, ada kuat halus, dan juga electrical sieve shaker, dan ada drying oven cap 760 liter, 110 kurang lebih 5 derajat Celcius. Lalu ada prosedur praktikum, yaitu pada hari pertama, ambil benda uji sebanyak kurang lebih 500 gram. Lalu ambil wadah, cawan, atau pan, kemudian menimbangnya dengan hasil nilai yaitu W1. Dan juga masukkan wadah ditambah benda uji ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam sampai beratnya tetap. Lalu pada hari kedua, keluarkan wadah sama benda uji dari dalam oven. Kemudian masukkan ke dalam desicator untuk mendinginkannya. Lalu ditimbang dengan hasil W2. Jadi berat benda uji A sama dengan W2 dikurang W1. Lalu susun saringan pada mesin sieve shaker dengan susunan saringan terbesar berada paling atas. Lalu juga masukkan benda uji ke dalam sieve shaker, lalu nyalakan sieve shaker selama kurang lebih 15 menit. Setelah selesai, matikan mesin sieve shaker, lalu angkat saringan tersebut dari mesin. Setelah itu, timbang masing-masing benda uji yang tertahan pada saringan tersebut yang sebelumnya dalam wadah yang telah diketahui beratnya. Penentuan zona gradasi agregat halus dapat dilihat di grafik lampiran daerah gradasi agregat halus. Lalu, perhitungan modulus halus butir didapat dari persentasi kumulatif tertahan saringan 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm,
0,6 mm, 0,3 mm, jumlahnya dibagi 100. Lalu dari hasil praktikum tersebut, kita mendapatkan data perhitungan daripada ayakan diameter 2,44 mm. Sehingga dari berat wadah yang diketahui yaitu W1 sama dengan 190 gram. Lalu ada berat wadah ditambah benda uji yaitu W2 yaitu 690 gram. Lalu ada berat saringan dengan A sama dengan 418 gram. Lalu ada berat benda uji yaitu A. Jadi W2 dikurang W1 menghasilkan 500 gram. Lalu juga ada berat saringan ditambah benda uji yaitu B sama dengan 494 gram. Lalu ada berat benda uji tersaring yaitu B dikurang A sama dengan 76 gram. Lalu total berat benda uji tersaring sama dengan 586 gram. Perhitungan dari perhitungan persen tertahan yaitu dengan rumus berat benda uji tersaring dibagi total berat benda uji tersaring dikali 100%. Jadi 76 dibagi 586 dikali 100% menghasilkan 12,96%. Lalu ada hasil dari persen lolos yaitu dengan rumus persen lolos sebelum dikurang persen tertahan. Jadi 100% dikurang 12,96% menghasilkan 87,04%. Lalu ada persen kumulatif dengan rumus angka kumulatif sebelum ditambah persen tertahan. Sehingga 0 ditambah 12,96% sama dengan 12,96 sehingga menghasilkan 12,96%. Lalu ada modulus halus butir dengan rumus total persen kumulatif dibagi total berat benda uji tersaring dikali 100%. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.